Satu dengan tujuan Tuhan, bagian 1. Salam semuanya. Saya sangat senang kita dapat bersama kembali. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama, kemudian kita akan mulai. Bapa di surga, kami sekali lagi, kami bersujud di hadapan-Mu. Dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas janji Roh Kudus-Mu. Dan saat kami membuka firman-Mu, Bapa, sekali lagi seperti Engkau mengetahui kebutuhan kami, hati kami, seperti Engkau mengetahui rencana-Mu. Bekerjalah sesuai dengan rencana-Mu dan kasih-Mu dan kasih karunia-Mu. Biarlah ini jadi untuk kemuliaan-Mu, biarlah ini jadi untuk kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Presentasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan sedikit bahwa dalam hidup kita, kita tidak hanya harus mencari Tuhan dan mengenal Tuhan, tetapi kita harus melayani Tuhan. Dan saat engkau melangkah secara progresif, mencari untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan itu bukanlah peristiwa satu kali, itu adalah usaha seumur hidup. Keinginan seumur hidup, pekerjaan seumur hidup. Ketika kita mencari Tuhan, kita juga harus, sebagai konsekuensi alami, semakin kita dipenuhi dengan kehadiran-Nya. Semakin kita mencerminkan, semakin kita membagikannya, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mencintai orang lain. Seringkali orang bertanya kepada saya, bagaimana engkau menyelesaikan konflik di gereja kita? Cara terbaik adalah tidak harus menghadapi konflik, melainkan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Ketika orang dekat dengan Tuhan, mereka dekat satu sama lain. Ketika orang mencintai Tuhan, mereka saling mencintai, mereka menghormati satu sama lain, mereka menunjukkan kesatuan. Ketika manusia kekurangan dalam hubungannya dengan Tuhan, adalah saat konflik tidak dapat diselesaikan. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita melayani, mengasihi, memberkati. Semakin kita menjadi seperti Yesus. Dan saya akan mulai dengan beberapa contoh. Dan kemudian berbicara sedikit tentang Israel dan menggunakan pengalaman Israel paralel dengan pengalaman Israel secara spiritual. Kelepasan bangsa Israel adalah sama dengan kelepasan kita. Padang gurun Israel adalah paralel dengan kehidupan kita. Warisan tanah perjanjian bangsa Israel paralel, sejajar dengan kedatangan kedua. Jadi saya akan menggambar perjalanan bangsa Israel dan memperbandingkan dengan perjalanan kita. Saat kita memulainya, saya memberikan judul, Satu dengan Maksud Tuhan. Untuk menjadi satu dengan Tuhan. Bukan hanya engkau mencintainya, tetapi engkau mengikuti tujuannya. Jadi, sangat menarik bahwa dalam kitab Ibrani pasal 3, Paulus berbicara kepada orang-orang pada zamannya. Orang-orang sepanjang masa, Paulus berbicara tentang Israel. Tentu saja mereka telah mati selama bertahun-tahun lalu, generasi yang meninggalkan Mesir. Mereka telah mati selama bertahun-tahun ketika Paulus menulis surat itu. Tetapi Paulus berbicara tentang mereka dan kemudian berbicara tentang orang lain. Dan Paulus berkata, oleh karena itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Jadi dia tidak berbicara kepada orang Israel yang meninggalkan Mesir. Dia menunjukkan hari ini, mereka yang mendengarkan hari ini. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, pemberontakan. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan kemudian saya akan sedikit melompat ke ayat Alkitab dan pergi ke yang berikutnya. Sadarlah, saudara-saudara, sadarlah. Dia berbicara kepada mereka dan berkata, berhati-hatilah, supaya tidak ada di antara kamu yang memiliki hati yang jahat. Dan tidak percaya dan tidak menaruh kepercayaan kepada Allah yang hidup. Dan kemudian dia mengulangi lagi. Kedua kalinya, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan kemudian saat Anda terus membaca, dia mengakhiri dengan mengatakan, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan kemudian jika engkau kembali ke ayat-ayat Alkitab yang sama. Dari kitab Ibrani pasal 3, ayat 7-19. Dia mengulangi, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan.
Dan kemudian untuk kedua kalinya dia mengulangi, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Dia mengulangi lagi dan lagi, hari ini, hari ini, hari ini. Janganlah keraskan, janganlah keraskan, janganlah keraskan. Mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan, ketidakpercayaan, ketidakpercayaan. Fakta bahwa dia mengulangi ini, 2-3 kali. Itu berarti bahwa ini sangat krusial, sangat penting. Itu bukan alasan lain, ini dia, inilah yang perlu engkau miliki. Jadi, satu dengan tujuan Tuhan. Saya ingat dulu saya berada di sebuah distrik. Dan mereka adalah orang-orang baik, tetapi tidak banyak yang terjadi. Dan saya mulai berkhotbah dan secara sistematis berulang-ulang. Bukan satu khotbah. Engkau tidak bisa mengharapkan orang untuk berubah setelah satu khotbah. Engkau tidak dapat mengharapkan orang untuk dibaptiskan setelah 2-3 hari penginjilan. Engkau tidak dapat mengharapkan gereja untuk bertumbuh setelah satu sabat. Dibutuhkan waktu. Anak-anak tidak tumbuh dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi sampai orang mengerti, sampai mereka membuat keputusan. Sampai mereka belajar bagaimana melakukannya dan mereka bertumbuh di dalamnya dan mereka mengalaminya. Jadi saya berkhotbah secara sistematis tentang menggunakan talenta. Dari ayat-ayat Alkitab yang berbeda, dari cerita dan kutipan yang berbeda. Saya mengambil dari kitab Efesus, saya mengambil dari kitab Korintus. Saya berbicara tentang tubuh Kristus, di mana kita adalah tubuh dan dia adalah kepala. Dan di dalam tubuh, setiap organ harus berfungsi. Dan jika mulut ingin menjadi kaki, atau jika kaki ingin menjadi tangan, itu tidak akan berhasil. Engkau tidak dapat meminta seseorang untuk bernyanyi di paduan suara, jika mereka tidak memiliki suara. Tidak ada pendengaran nada musik, karena mereka mungkin membuat beberapa suara yang tidak disukai siapapun. Orang akan lari dari gereja. Engkau tidak dapat meminta seseorang yang tidak memiliki talenta dalam bisnis, untuk mengurus keuangan. Engkau juga tidak dapat meminta seseorang yang tidak memiliki kesabaran, untuk berurusan dengan anak-anak. Engkau tahu, mengajar anak-anak di sekolah sabat, mungkin dia memukul mereka setiap hari, 2 kali sehari. Engkau perlu menemukan talenta, orang-orang perlu belajar talenta apa yang mereka miliki. Dan apapun talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, itulah yang mereka perlu gunakan. Tetapi kemudian saya berkhotbah dan menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan karunia-karunia itu. Jika mereka mengubur, jika mereka tidak menggunakannya, mereka kehilangannya. Dan mereka akan bertanggung jawab dalam perumpamaan itu. Orang yang menggunakan karunia, mereka diberkati. Dan orang yang tidak menggunakannya, mereka dihukum. Mereka harus menggunakan talenta itu. Tuhan memanggil mereka dan memberi mereka tanggung jawab ini. Dan Tuhan akan membuat mereka bertanggung jawab untuk itu. Pada dasarnya dalam setiap perumpamaan yang Yesus berikan, mereka yang tidak menggunakan, mereka yang tidak bekerja. Mereka yang tidak melayani, mereka tidak dapat diselamatkan. Pohon ara yang tidak menghasilkan buah, akhirnya tukang kebun mengatakan bahwa pohon itu akan ditebang. Pelayan yang tidak memberi makan pelayan lainnya dihukum, ketika tuannya datang dan seterusnya. Jadi saya katakan padanya, engkau perlu menggunakan di dalam tubuh. Jika tanganmu tidak berfungsi, jika gigimu, jika matamu, jika kakimu tidak berfungsi. Tuhan melarang, tetapi engkau tidak akan merasa baik jika engkau sampai pada titik di mana engkau mengalami patah kaki atau kehilangan kaki. Engkau akan cacat, engkau tidak akan dapat berfungsi dengan baik, seluruh tubuh akan menderita. Nah, itu tidak kita terapkan di gereja, tapi di gereja sama. Ketika satu organ, satu anggota tubuh tidak berfungsi, seluruh gereja sakit. Ini seperti engkau memiliki kereta api dan engkau hanya memiliki satu motor. Dan kemudian engkau memiliki 150 gerbong yang harus ditarik, semuanya dengan banyak barang. Engkau harus memiliki banyak mesin agar gereja dapat bergerak. Setiap orang harus melakukan bagiannya. Begitu saya berkhotbah secara sistematis tentang penggunaan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berkata, saya mulai berkhotbah tentang mengasihi sesama. Dan saya mulai menunjukkan bahwa mereka yang mencintai Tuhan, mereka juga mencintai sesama manusia. Untuk menunjukkan nilai dari sebuah jiwa, bagaimana Yesus rela mati untuk satu jiwa. Bagaimana darah Yesus di kayu salib membayar untuk setiap orang. Dan untuk menunjukkan kepada mereka kebutuhan untuk melayani dan kebutuhan untuk menyelamatkan. Dan setelah beberapa bulan berkhotbah, orang-orang berkata, pendeta, kami mengerti. Kami ingin bekerja, tolong mari mengatur sesuatu. Saya berkata, puji Tuhan, mari kita atur. Dan saya mulai mempersiapkan mereka untuk penginjilan. Nah, ada di gereja itu, 2 bersaudara. Mereka adalah orang baik, tetapi mereka memiliki beberapa tantangan. Pada dasarnya secara mental, mereka sedikit terbelakang. Mereka berfungsi, mungkin, saya tidak tahu, 70-80%. Mereka tidak sepenuhnya sempurna. Mereka orang baik, tapi mereka punya kamar, tapi tidak ada perabotan di dalamnya. Mereka memiliki beberapa perabotan di dalamnya, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya.
Dan orang-orang itu, mereka menginginkan perhatian. Dan jika mereka menangkapmu, mereka akan menangkapmu dengan tangan mereka dan mereka tidak akan melepaskan engkau. Dan mereka akan menatap matamu dan tersenyum, pendeta. Dan mereka akan mengambil napas seperti sekitar 10 detik dalam hitungan menit. Dan mereka akan mengulangi kata yang sama, pendeta. Ah, sangat senang bersama denganmu. Dan mereka akan menunggu. Dan setelah beberapa saat, saya berkata, oke, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Tidak ada, saya hanya ingin bersamamu. Dan saya katakan, tapi saya sibuk. Oke, tapi mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Mereka akan menahan saya. Tapi saya harus pergi. Oke, dan mereka tetap memegang saya, menahan saya. Dan ketika mereka menangkap seseorang, sangat sulit untuk melarikan diri. Dan jadi orang-orang mulai menghindarinya. Dan saya berkata kepada diri saya sendiri, setelah saya berkhotbah, saya berkata, hei, semua orang harus bekerja. Tuhan memanggil semua orang, tidak hanya para pendeta, tetapi semua orang untuk melayani. Ketika Tuhan berkata, pergi dan kabarkanlah Injil dari Yerusalem, amanat agung ini bukan untuk para pendeta. Roh nubuat mengatakan, ketika anggota awam menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan kemudian kita akan menyelesaikan pekerjaan. Bukanlah seorang jenderal sendirian yang pergi berperang, tetapi seluruh tentara bersama-sama. Bukan direktur paduan suara saja yang menyanyikan 4 suara, melainkan seluruh paduan suara. Bukan hanya satu orang di gereja yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita semua. Pendeta harus melatih dan memberdayakan dan mengajar dan memimpin. Tetapi tidak melakukan seluruh pekerjaan sendirian. Tidak mungkin menginjili tempat itu, seluruh kota atau seluruh negeri atau seluruh dunia. Kalau saja hanya pendeta yang bekerja, tetapi itu harus seluruh gereja. Dan Tuhan memanggilmu, bukan berarti bahwa engkau diselamatkan sendirian. Tetapi engkau juga peduli terhadap tetanggamu dan keluargamu dan teman-temanmu dan rekan kerjamu. Jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa setiap orang harus bekerja. Kita akan melakukan penginjilan 3 bulan dari sekarang, 3-4 bulan, engkau semua harus bekerja. Oke, dan kami mengadakan pertemuan setelah gereja. Dan kami mulai berkata, baik, saya ingin kalian mendaftarkan apapun talenta yang menurutmu engkau miliki di setiap areamu. Jika engkau tahu komputer, engkau harus berada di bagian pendaftaran. Jika engkau memiliki hubungan pribadi, engkau harus menjadi penyambut tamu. Jika engkau suka ketertiban dan disiplin, engkau harus mengurus ini dan itu, atau di tempat parkir. Pada dasarnya beberapa orang untuk mempersiapkan tanah, beberapa orang untuk mengerjakan kertas, atau beberapa orang. Jadi kita mempersiapkan siapa yang mengurus anak-anak, siapa yang mengurus musik. Kami mulai mengorganisasi, jadi semua orang melakukan sesuatu. Kami memiliki kelompok doa, yang berdoa untuk penginjilan yang kami miliki dan sebagainya. 2 bersaudara ini datang, pendeta, engkau berkata semuanya. Engkau mengatakan bahwa itu bukanlah kekuatan kita yang menyelamatkan orang, tetapi kekuatan Tuhan. Dan Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Saudaraku, saya memang mengatakan itu. Jadi pendeta, engkau tidak memberi kami pekerjaan. Engkau sudah memberi semua orang pekerjaan. Jadi engkau harus memberi kami pekerjaan. Oh, ampun. Ini akan mempermalukan saya dan gereja. Jika pengunjung datang dan mereka menangkap mereka, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana saya bisa memberi mereka beberapa pekerjaan sehingga mereka tidak akan merusaknya? Saya berkata, bagaimana saya bisa menyingkirkan mereka? Saya seharusnya sudah bertobat, tetapi itulah yang saya pikirkan. Bagaimana saya bisa menyingkirkan mereka? Dan saya mendapat ide. Saya berkata, kalian berdoa. Dengan cara ini, mereka tidak akan membuat kekacauan. Saya berkata, kalian berdoa. Oke. Akhirnya mereka pergi. Ayahnya berkata kepada saya, mereka pulang. Mereka mulai berbicara selama beberapa jam. Kami berdoa, kami berdoa. Jadi kami berdoa, kami berdoa. Dan kemudian mereka berkata, tunggu sebentar. Siapa yang harus kita doakan? Jadi mereka pergi ke ayah mereka, siapa yang harus kita doakan? Dia berkata, penginjilan adalah untuk orang-orang. Jadi kalian perlu berdoa untuk orang-orang. Oh, kami berdoa untuk orang-orang. Kami berdoa untuk orang-orang, tetapi siapa orangnya? Jadi mereka kembali ke ayah mereka, siapa orangnya? Untuk masyarakat, untuk seluruh kota. Oh oke. Tetapi mereka kemudian berkata, orang-orang tidak tahu. Mari kita pergi ke mereka, supaya mereka tahu kita mendoakan mereka. Jadi mereka memutuskan mereka berdua, mereka pergi ke rumah pertama di kota kecil itu. Rumah kedua di kota kecil itu, ke rumah ketiga, dari pintu ke pintu. Mereka mengetuk rumah pertama. Halo, apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa saya bantu? Dan pendeta berkata bahwa kami harus berdoa. Oke, tapi kami tidak tahu harus berdoa apa untukmu. Beritahu kami apa yang harus didoakan, karena kami tidak tahu apa yang engkau butuhkan. Yah, saya bangkrut. Saya punya beberapa hewan, tetapi mereka mati. Entah bagaimana semuanya sakit. Saya hanya punya 1 sapi tersisa. Mohon berdoalah untuk sapi saya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sapi ini. Baik, Tuhan sembuhkanlah sapi itu, sampai jumpa. Doa terpendek yang pernah ada. Tidak ada pengantar, tidak ada kesimpulan, tidak ada kata-kata manis, hanya Tuhan sembuhkanlah sapi itu, sampai jumpa. Rumah berikutnya. Tok, tok, tok. Ada yang bisa saya lakukan untukmu? Pendeta berkata bahwa kami harus berdoa untukmu. Apa yang engkau ingin kami doakan? Ya, istri saya meninggalkan saya, berdoalah untuk keluarga saya dan istri saya supaya kembali. Tuhan bawalah istrinya pulang.
Sampai jumpa. Mereka pergi, dari pintu ke pintu. Sebulan kemudian, mereka menyelesaikan desa kecil, kota kecil itu. Mereka datang kepadaku, pendeta, kami sudah berdoa. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Saya berpikir, pekerjaan apa yang harus saya berikan kepada mereka? Ya, saya mempunyai 1 bulan yang tenang. Saya berkata, engkau berdoa lebih banyak. Oke, mereka berbicara, pendeta ingin kita berdoa lebih banyak, itu artinya kita harus kembali. Mereka kembali ke rumah pertama. Tok, tok, tok. Pendeta berkata, kami harus berdoa lagi untukmu. Dan pria itu berkata, tahukah Anda, sangat aneh, tapi setelah engkau berdoa, perlahan-lahan sapi saya membaik. Jadi terima kasih. Baiklah, Tuhan, terima kasih telah menyembuhkan sapi. Sampai jumpa. Rumah berikutnya. Tahukah Anda, istri saya sudah kembali. Tuhan, terima kasih telah membawa istrinya kembali. Sampai jumpa. Doa yang singkat. Sebulan kemudian, lebih atau kurang, mereka kembali. Pendeta, kami telah berdoa lebih, apa yang engkau ingin kami lakukan selanjutnya? Saya berkata, tahukah kamu, berdoalah tanpa henti dan tinggalkan aku sendiri. Kembalilah dan berdoalah sepanjang waktu. Jadi tugas kami adalah berdoa. Oke, coba tebak. Mereka kembali ke rumah pertama, ke rumah kedua, ke ketiga. Mereka berdoa dari pintu ke pintu. Dengan semua orang yang membuka pintu untuk mereka, 3 kali. Dari pintu ke seluruh kota. Ketika kami mengadakan penginjilan, seluruh gereja membawa 2 atau 3 orang. Tetapi kedua orang ini membawa 46 orang. Beberapa dari mereka berusia di atas 40 tahun dibaptis. Saya bertanya kepada mereka, mengapa engkau datang ke gereja ini? Jawabannya secara umum, engkau peduli. Tidak ada gereja, tidak ada keluarga, tidak ada teman, yang pernah datang ke rumah kami untuk berdoa berkali-kali untuk kami. Kalian repot-repot mengetuk dari pintu ke pintu, dan berdoa untuk kebutuhan kami, untuk keluarga kami. Kalian peduli, kami dapat melihat kasih Tuhan di dalam diri kalian. Kami ingin bergabung dengan gereja yang peduli. Jika Tuhan dapat menggunakan 2 orang yang jujur, tetapi sederhana dan tidak siap. Jika Tuhan dapat menggunakan keledai, maka engkau tidak memiliki alasan. Itu tidak tergantung kepada seberapa terlatih, seberapa terdidik, seberapa siap. Berapa banyak seminar yang telah engkau ikuti, bagaimana memberikan pelajaran Alkitab atau apapun. Tidaklah masalah. Seberapa banyak yang engkau ketahui, jika engkau tidak bekerja, engkau akan bertanggung jawab. Tuhan memanggil engkau untuk bekerja dan Tuhan mampu memampukan engkau. Jika Yesus dapat menggunakan 2 orang yang kerasukan iblis. Jika Tuhan dapat menggunakan wanita di tepi sumur, Dia dapat menggunakan siapapun, Dia dapat menggunakanmu. Dia bisa memberdayakan engkau, Dia dapat pergi denganmu. Roh Kudus dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti khotbah yang sangat sederhana yang Petrus berikan setelah Pentakosta. Engkau baca khotbahnya, khotbah itu sangat sederhana. Beberapa kata, sederhana dan terbuka. Dan Roh Kudus dapat menggunakan kata-kata itu dan membuat orang terkesan dan ribuan orang dibaptis. Tuhan memanggilmu untuk melayani untuk mengikuti tujuannya. Saya bisa memberi Anda cerita demi cerita. Seorang wanita di Kuba. Salah satu perjalanan saya di Kuba. Ketika saya mengadakan penginjilan, setiap malam dia membawa 100 hingga 150. Kadang-kadang 160 anak, 170 anak, setiap malam. Saya katakan, apa yang engkau lakukan sehingga mereka datang ke gereja? Apa yang engkau katakan kepada mereka? Dia katakan itu bukan apa yang engkau katakan. Tapi apakah itu? Engkau melakukan sesuatu. Itu bukan yang engkau katakan, tetapi apa itu? Dia berkata, datanglah besok siang jam 2. Saya bersama dengan pendeta setempat mengunjunginya keesokan harinya jam 2 siang. Kami sampai di rumah kecilnya. Saya memiliki gambaran yang di luar imajinasi manusia. Betapa dia miskin dan tidak mempunyai uang. Rumahnya sangat kecil. Maksud saya, ukuran 2 tempat tidur yang ditiduri sangat kecil. Dibandingkan dengan ukuran kamar mandi saya, ukuran lemari istri saya, di mana dia menyimpan pakaian. Sangat-sangat kecil. Atapnya rusak, gantinya atap, beberapa pecahan baja sebagai atap. Gantinya pintu, beberapa potongan kayu yang rusak. Rumahnya sangat kecil, di dalamnya terdapat 1 tempat tidur yang sangat kecil, dengan 3 tingkatan untuk 3 anak. Di sisi lainnya, ada tempat tidur lain, dengan 2 tingkatan, untuknya dan untuk suaminya, dan untuk orang tuanya. Dan di antara kedua tempat tidur, engkau tidak bisa benar-benar berjalan kecuali engkau berjalan menyamping dan engkau kurus. Dan kemudian di depan tempat tidur, ada meja kecil bundar dengan 3 kaki. Dan kompor berkemah kecil yang benar-benar sangat kecil. Sangat miskin. Dan pada jam 2 siang, di depan rumah kecilnya yang rusak. Sekitar 200 anak datang dan dia menyuruh mereka duduk di tanah. Dan dia berkata, sebelum kalian makan, saya ingin melihat kertas yang ditandatangani oleh orang tua kalian.
Saya katakan, kertas apa? Dan dia berkata kepada saya, setiap hari mereka datang, mereka tidak diberkati seperti saya. Saya mempunyai pekerjaan, saya punya gaji, saya menghasilkan sekitar $14 per bulan, tetapi beberapa orang tua mereka tidak memiliki pekerjaan dan memiliki banyak anak. Saya tidak bisa membeli semuanya, tapi saya bisa membeli beras. Dan dengan beras, saya bisa memberi makan begitu banyak anak. Jadi saya tidak hanya ingin memberi mereka makanan fisik, saya ingin memberi makanan spiritual. Jadi saya menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada mereka. Saya mengajari mereka lagu-lagu Alkitab. Saya memberitahu mereka tentang Yesus. Dan kemudian saya ingin dia memperhatikan. Karena anak-anak mulai berbicara, bermain, dan tertawa, saya ingin mereka memperhatikan. Jadi saya memberitahu mereka, kalian perlu mempelajari ceritanya. Dan saya ingin memverifikasi bahwa kalian mempelajari ceritanya. Karena itu kalian harus pulang dan menceritakan kisah-kisah itu kepada orang tua. Dengan cara ini saya juga dapat menjangkau orang tua, karena mereka mungkin tidak mau datang ke gereja. Tetapi mereka akan mendengarkan anak-anak mereka. Dan saya ingin kalian pulang dan memberitahu orang tua, kisah Alkitab yang kalian pelajari hari ini dan ayat Alkitab dan lagu. Dan saya ingin orang tua menandatangani di selembar kertas bahwa kalian memperhatikan dan mengingat ceritanya. Dan jika kalian memiliki kertas yang ditandatangani, hari berikutnya, kalian makan nasi, jika tidak, kalian tidak makan lagi. Jadi mereka ingin makan nasi, jadi mereka pulang dan memberitahu orang tua mereka apa yang mereka pelajari. Dan memperoleh kertas yang ditandatangani dan kemudian mereka kembali. Itulah kertas-kertas itu. Anak-anak itu membawa kertas itu dan dia berkata, duduklah. Dan kemudian dia berdoa dan kemudian dia memberi mereka nasi. Dan kemudian dia mengajari mereka sebuah lagu. Dan kemudian dia mengajari mereka tentang Daud dan Goliat. Dan kemudian dia berdoa, dan kemudian dia bertanya kepada mereka, apa yang harus kalian doakan? Dan kemudian dia mengajari mereka untuk mendoakan satu dengan yang lain dan kemudian mengirim mereka pulang ke rumah. Saya katakan, puji Tuhan atas apa yang engkau lakukan. Saya berkata, bagaimana saya bisa membantumu? Dia berkata, oh, Tuhan telah sangat memberkati saya. Dan dia membuka mulut besar, seperti Muppet di kartun. Muppet memiliki mulut dari telinga ke telinga. Ketika mereka berbicara, seluruh kepala bergerak. Dia membuka mulut besar seperti Muppets. Dia berkata, saya diberkati. Dia berkata, saya mempunyai gaji dan saya dapat membantu banyak anak. Dan ketika mereka datang dan memeluk saya dan menangis, saya merasa sangat diberkati. Bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk membuat perbedaan dalam begitu banyak keluarga dan begitu banyak kehidupan. Saya katakan, tapi engkau hanya punya $14 sebulan. Saya punya uang $50, biarkan saya memberimu $50. Dia melihat uang itu. Dia berkata, oh, saya belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup saya. Ambillah kembali. Dan dia mengembalikannya padaku. Saya katakan, tidak, simpan saja. Tidak, saya berikan kepada bendahara dan saya berkata, gunakan uang itu untuknya. Dia berkata, baik, tapi jika untuk membeli makanan, ini bisa untuk waktu yang lama, apalagi? Saya berkata, dia membutuhkan beberapa buku lagu untuk anak-anak. Belilah buku lagu. Baiklah. Jika wanita ini dapat melayani, engkau dapat melayani. Satu dengan maksud Tuhan. Saya dapat melanjutkan lagi dan lagi, cerita demi cerita. Ketika engkau ingin melayani, engkau seperti Yesaya berkata, Tuhan, inilah aku. Tuhan, pagi ini, saya membuat diri saya bersedia. Kita begitu fokus pada daftar tugas kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk melihat orang-orang yang menderita. Orang-orang mengalami masalah tantangan, apalagi dalam masyarakat kita dan tidak ada yang peduli. Semua orang begitu egois sehingga mereka melupakan kebutuhan dan air mata di masyarakat. Kita begitu fokus sehingga kita buta terhadap orang-orang. Tuhan, bukalah mataku hari ini. Jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan saya, jadikanlah saya berkat. Tuhan, engkau telah memberkati saya. Bantu saya berbagi berkat. Tuhan, bantu saya untuk mendengarkan, berdoa bagi orang-orang. Saya mungkin tidak bisa memberikan sesuatu, tapi setidaknya saya bisa mendengarkan dan mendoakan mereka. Hibur mereka. Gunakan saya hari ini. Dan jika engkau berdoa-doa itu, ketika ada kebutuhan, Tuhan akan menginspirasikan dan membuatnya jelas kepadamu. Tetapi jika engkau tidak bersedia, bahkan jika Tuhan ingin berbicara denganmu, engkau tidak akan mendengar karena engkau terlalu fokus pada diri sendiri. Tuhan memiliki tujuan. Dalam Yeremia 29, dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tidak memiliki rencana tunggal, tetapi rancangan-rancangan, rencana harian. Seperti dalam Roh Nubuat mengatakan bahwa Yesus menerima rencana setiap hari, begitu juga dengan kita. Bergantung pada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Tuhan memiliki tujuan untuk hidupmu dan untuk kehidupan sehari-harimu. Tidak hanya secara umum seluruh kehidupan. Sangatlah menyedihkan bahwa kita lebih fokus pada rencana kita daripada rencana Tuhan. Kita berdoa meminta berkat Tuhan untuk rencana kita daripada mencari rencana Tuhan. Jadi mengapa engkau ada? Apakah alasan engkau hidup? Apa tujuan hidupmu? Sangatlah menyedihkan untuk disebut sebagai seorang Advent atau seorang Kristen, dan menjalani hidup. Menganggap dirimu adalah anak Tuhan. Dan tidak pernah benar-benar ingin mengetahui untuk mencari tujuan Tuhan bagi hidupmu. Jika engkau seorang Kristen, mengapa engkau seorang Kristen? Aku ingin diselamatkan. Itu sangat egois. Yesus dapat saja berkata, aku ingin selamat tetapi tetap berada di surga. Tapi dia mengambil risiko besar datang ke dunia untuk engkau. Dan Yesus memanggilmu, bukan agar engkau diselamatkan. Tentu dia ingin engkau diselamatkan. Tetapi dia ingin semua orang diselamatkan.
Yohanes berkata, jika engkau mengasihi Allah, engkau menunjukkan kasihmu dengan mengasihi manusia. Yesus memintamu untuk menyelamatkan dan untuk melayani. Tuhan memanggilmu untuk menjadi terang. Tuhan memanggilmu untuk menjadi garam. Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat. Tuhan memanggilmu untuk melayani. Yesus datang untuk melayani dan dia mengutus para murid dan semua pengikutnya untuk melayani. Tidak ada berkat, ketika engkau mencari berkat. Hanya berkat, ketika engkau berbagi berkat. Itu adalah berkat yang lebih besar untuk memberi daripada menerima. Jadi mengapa engkau ada? Tragedi terbesar adalah gagal untuk memenuhi rencana Tuhan untuk hidupmu. Jadi Tuhan memanggil Israel. Dan kita akan menarik kesejajaran antara Israel dan diri kita sendiri. Allah memanggil Israel untuk tujuan yang jelas. Pada dasarnya, engkau tidak hanya perlu untuk menjadi satu dengan tujuan Tuhan. Tetapi engkau perlu bertumbuh dalam tujuan Tuhan. Pada awalnya, engkau mungkin tidak dapat melakukan sebanyak yang Tuhan ingin engkau lakukan. Tetapi ketika engkau setia dalam hal-hal kecil, beberapa orang menunggu peluang besar. Jika mereka memanggil saya untuk pergi ke misi di Afrika, mereka memanggil saya untuk pergi ke misi, saya tidak tahu di mana. Dimanapun yang lebih banyak tantangan untuk memberitakan Injil. Jika mereka memanggil saya akan pergi. Tapi di sini, di tempat ini, saya tidak bisa berbuat banyak. Tuhan tidak akan pernah memberimu sesuatu yang besar sebelum kamu setia dalam apapun yang Dia berikan kepadamu. Mengapa Tuhan memberimu 1 juta, jika engkau tidak menggunakan dengan benar 10 dolar? Tuhan ingin engkau setia dalam hal-hal kecil setiap hari, yang mungkin tampaknya tidak penting. Sesuatu yang begitu biasa sehingga tidak signifikan penting. Dan saat engkau setia dalam hal-hal kecil, Tuhan mempersiapkanmu melalui kesetiaan itu untuk hal-hal yang lebih besar. Dan untuk hal yang lebih besar dan engkau perlu bertumbuh dalam pelayanan. Roh nubuat mengatakan di akhir kerinduan segala zaman. Di beberapa pasal terakhir, bahwa Tuhan ingin kita setia dalam hal-hal sehari-hari. Dan saat kita melakukan itu, Dia dapat mempersiapkan kita untuk lebih banyak hal. Musa, dia setia dalam memberi makan domba setiap hari, merawat domba. Bukan sehari, bukan 2 hari, karena saya sudah setia selama 2 minggu, dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Untuk 40 tahun lamanya. Setelah 2, 3, 4 tahun, engkau akan bertanya-tanya kapan ini akan terjadi. Engkau seharusnya tidak mencari waktu, atau keajaiban, atau peristiwa besar. Engkau harus mencari kesetiaan pelayanan setiap hari. Lakukan dengan setia apapun yang Tuhan berikan untuk engkau lakukan betapapun sederhananya, bahkan jika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Musa setia dalam menjaga domba-domba. Dan ketika Tuhan menganggap bahwa dia sudah siap, maka Tuhan memanggilnya. Yusuf setia dalam hal-hal kecil sebagai budak, dan hal-hal kecil di penjara. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri Mesir. Sebenarnya engkau mengetahuinya karena engkau tahu ceritanya, tetapi dia tidak tahu ceritanya. Dia tidak membaca Alkitab. Jadi, karena dia setia, dan orang-orang di penjara bisa melihat roh Tuhan dalam dirinya. Dia dipersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih penting. Menjadi setialah dan jangan khawatir tentang apa, di mana dan kapan. Engkau tidak harus mencari itu, engkau harus mencari pelayanan. Dan Tuhan akan memberitahumu apa, di mana dan kapan dalam rencananya. Dan engkau perlu mengikuti rencana Tuhan, engkau tidak dipanggil untuk membuat rencana itu. Engkau dipanggil untuk setia pada apapun yang Tuhan katakan. Jadi Allah memanggil Israel untuk suatu tujuan. Sangat jelas, sangat jelas. Israel dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Semua bangsa Israel, tidak hanya Harun. Israel dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Israel dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham, Tuhan berkata kepadanya, aku akan memberkatimu, bukan agar engkau diberkati. Supaya engkau dapat menjadi berkat, bukan untuk Israel, tetapi dikatakan untuk semua bangsa. Terlebih lagi, rumah doa mereka harus menjadi rumah doa untuk semua bangsa. Israel dipanggil untuk menyebarkan pengetahuan tentang Allah. Jadi bangsa-bangsa lain akan belajar tentang Tuhan. Dan akan memiliki kesempatan untuk keselamatan karena Tuhan mengasihi semua. Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi semua memiliki hidup yang kekal. Tuhan memanggilmu karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Jika engkau memiliki anak, katakanlah 10 anak, atau itu terlalu banyak, katakanlah 4. Jika engkau memiliki 4 anak dan 2 di antaranya menjadi gila. Mereka berkata, oh, saya tidak butuh gereja. Saya tidak membutuhkan Tuhan. Engkau tidak berhenti mencintai mereka. Faktanya, engkau menderita untuk kedua anak itu. Lebih daripada untuk kedua anakmu yang baik. Engkau menderita karena mereka adalah anak-anakmu. Engkau berdoa untuk mereka, engkau berbicara dengan mereka, engkau mencintai mereka. Engkau berpuasa, engkau akan melakukan apa yang diperlukan karena engkau mencintai anak-anakmu. Tuhan mencintai anak-anaknya, bahkan mereka yang jauh darinya. Yesus mati untuk mereka. Dia ingin mereka berbalik. Oleh karena itu Allah memanggil Israel untuk bekerja dengan mereka, untuk menjadi terang. Untuk membawa mereka kembali,
kenyataannya berkali-kali Musa memberitahu mereka jika bangsa-bangsa lain akan bergabung dengan Tuhanmu, biarkan mereka menjadi bagian darimu, perlakukanlah mereka sebagai saudara. Mereka dipanggil untuk menyelamatkan. Di dalam Alkitab, izinkan saya membagikan slide-nya. Di dalam Alkitab, Israel dipanggil, dikatakan di sana di Keluaran 19, untuk menjadi kerajaan imam. Ini jamak bukan tunggal. Sekarang mereka menolak, mereka gagal. Dan Tuhan memanggil dalam perjanjian baru, Israel rohani. Dalam 1 Petrus pasal 2, untuk menjadi kerajaan imam. Mereka dipanggil untuk menjadi kekuatan daya tarik terhadap dunia yang jatuh. Untuk menunjukkan kepada dunia kasih Tuhan. Israel dipanggil untuk menunjukkan ke seluruh dunia kasih Tuhan. Untuk memberi mereka kesempatan untuk keselamatan. Israel dipanggil menjadi penjaga untuk memberikan sinyal yang jelas. Dan mereka yang mendengar akan dilindungi. Dan mereka yang menolak, mereka akan merasa bersalah untuk diri mereka sendiri. Tapi jika engkau tidak memberikan amaran, darah mereka akan ditanggungkan ke tanganmu. Jadi, bangsa Israel menolak. Yang mereka lakukan, mereka mengisolasi diri mereka dari dunia. Mereka menganggap dunia ini najis. Anjing, najis, jangan menyentuh saya. Dan mereka berpikir bahwa jika mereka memiliki semua bentuk dan semua ritual dan mereka melakukan semuanya dengan benar, mereka akan diselamatkan, dan yang lainnya, mereka tidak bisa diselamatkan. Bahkan, seringkali mereka tidak terlalu menyukai orang-orang bukan Yahudi, dari Samaria, atau orang Yunani, orang Romawi. Alih-alih mencintai mereka dan berdoa untuk mereka, mereka akan menghindari mereka. Bahkan tidak membiarkan mereka masuk ke dalam bait suci kadang-kadang. Saya ingat sebuah cerita. Saya berusia sekitar 17 tahun. Saya adalah direktur paduan suara dan saya juga mengkoordinasikan Departemen Pemuda. Saya berusia sekitar 17-18 tahun. Dan saya bekerja sangat keras selama 3 bulan dan mempersiapkan program Natal. Dan saya menyiapkan lagu-lagu terbaik, semuanya secara berurutan. Cerita kelahiran Yesus yang teratur. Dan puisi dan drama, dan kami memasang gambar-gambar di sekitarnya, dan kami menaruh bunga. Dan kami menempatkan dekorasi di depan dengan pohon Natal. Kami bekerja keras selama 3-4 bulan dan kemudian kami memiliki program. Dan dalam pikiran saya, itu adalah program terbaik dalam sejarah manusia. Program Natal terbaik yang pernah ada. Dan saya pergi ke ayah saya dan saya berkata, apa pendapat ayah tentang program yang saya siapkan? Kami melakukannya dengan sangat baik. Dan ayah saya berkata, nak, untuk siapa kamu mempersiapkannya? Untuk gereja. Dan siapa yang menyiapkannya? Kami. Siapa kami? Kami, orang muda di gereja. Jadi gereja menyiapkan program untuk gereja. Ya. Nak, izinkan saya mengajukan pertanyaan, jika engkau memiliki sapi dan sapi menghasilkan susu, dan sapi itu meminum susu. Mengapa engkau memiliki sapi? Saya katakan, apa yang engkau maksud? Nak, kamu tidak melakukan pertanian di lumbung. Anda melakukan pertanian di ladang dan membawa hasil panen di lumbung. Saya katakan, apa yang engkau maksud? Anda tidak melakukan pelayanan dan gereja di gereja. Anda melakukan pelayanan di dunia. Yesus mengutusmu untuk pergi kepada mereka. Jangan menunggu mereka datang. Yesus mengirimmu untuk pergi ke mereka dan engkau membawa mereka ke gereja dan engkau melakukan program untuk mereka. Engkau tidak melakukannya untukmu. Engkau menyiapkan lagunya, engkau menyanyikan lagunya. Engkau mendengarkan lagumu sendiri. Engkau bertepuk tangan sendiri. Dan engkau mengatakan betapa hebatnya program yang kami lakukan untuk diri kami sendiri. Apa manfaatnya? Engkau dipanggil untuk misi. Engkau tidak melakukan misi dengan dirimu sendiri. Engkau melakukan misi dengan orang lain. Tuhan memanggilmu untuk menyelamatkan yang terhilang, bukan untuk bernyanyi untuk diri sendiri dan kemudian bertepuk tangan sendiri. Mengapa engkau memiliki program di gereja, jika engkau tidak pernah mengundang siapapun? Saya bingung, saya tidak pernah memikirkan itu. Dan Israel melakukan hal itu, mereka mengelilingi diri mereka dengan tembok. Dan mereka membuat acara untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu Tuhan menolak mereka, bukan dari keselamatan. Siapapun, dari Israel, atau dari Rumania, atau Jerman, atau dari manapun, dari Perancis, atau Korea. Siapapun dari Israel, atau dari negara lain manapun dapat diselamatkan. Tetapi sebagai bangsa yang dipanggil untuk melayani dunia, untuk melayani kepada dunia, mereka menolaknya. Mereka ditolak dari misi, bukan dari keselamatan. Saya tidak mengatakan bahwa mereka, sebagai suatu bangsa, akan diselamatkan. Ini bukan subjeknya. Keselamatan adalah individu. Saya mengatakan bahwa sebagai sebuah bangsa, mereka diberi misi dan mereka gagal.
Dan Tuhan mengambil misi itu dan memberikannya kepada Israel rohani, kepada engkau dan saya. Sekarang, Paulus berbicara tentang hal itu, dia mengatakan, hari ini itu berarti hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti yang mereka lakukan. Apakah maksudnya? Itu berarti bahwa ketika engkau menolak untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, engkau mengembangkan sisik buaya di kulitmu. Engkau mengembangkan sisik buaya, itu berarti sangat tebal. Sangat tidak sensitif, jika seseorang menamparmu, engkau tidak merasakannya. Engkau adalah buaya, engkau membutuhkan bulldozer untuk memanaskan dirimu untuk merasakan sesuatu. Jika engkau menolak suara Roh Suci, engkau membuat kulitmu menjadi tebal. Engkau menjadi tidak peka terhadap suara Roh Suci. Suatu ketika setelah khotbah, engkau tergerak, saya harus melakukan sesuatu. Tetapi kemudian engkau tidak melakukannya, engkau mengabaikan panggilan Tuhan. Dan kemudian engkau mendengar lagi dan saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dan kemudian engkau mendengar lagi dan berkata, baiklah, pendeta, dapatkah engkau mengkhotbahkan sesuatu yang baru? Dan engkau menjadi tidak peka sampai-sampai itu tidak menggerakkanmu lagi. Alkitab mengatakan jangan bermain-main dengan Roh Kudus. Itu tidak menguntungkanmu. Hari ini jika Roh Kudus berbicara kepadamu, jika engkau bermain-main, apa yang terjadi? Engkau mengeraskan hatimu. Dengan tidak menanggapi, hatimu menjadi lebih tebal dan lebih tebal, lebih keras, lebih dingin dan berbatu. Engkau menjadi seperti batu, tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Engkau dingin seperti mentimun. Hari ini jika engkau mendengar suaranya, jika engkau tidak mendengarkan, hatimu akan menjadi semakin keras. Jangan lakukan itu, jangan keraskan hatimu. Sambutlah, jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang tuamu di padang belantara. Lihatlah akibatnya. Mereka mencobai aku, mereka mengujiku selama 40 tahun. Dan mereka tidak memasuki tempat perhentianku. Jika engkau mengeraskan hatimu, engkau tidak akan memasuki tempat perhentianku. Jadi dikatakan di sana, waspadalah saudaraku. Jadi tidak boleh ada di antara kamu, hati yang tidak percaya. Mengapa mereka tidak memasuki negeri itu? Apakah karena ada raksasa di Yerikho? Apakah karena ada tembok di Yerikho? Apakah karena ada tantangan? Tidak. Itu karena mereka tidak percaya. Dikatakan di sini, janganlah memiliki hati yang tidak percaya. Dan kemudian dia berkata sekali lagi, mereka tidak masuk bukan karena tantangan. Bukan karena masalah yang engkau miliki dalam hidupmu. Dikatakan dengan jelas di dalam Alkitab, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Tuhan mampu menghadapi tantanganmu, bagaimanapun banyaknya, berapapun besarnya. Tetapi ketika engkau berdoa, bahkan ketika engkau tidak mengerti dan engkau tidak dapat melakukannya, engkau harus percaya, ketika engkau meminta pertolongan Tuhan, Tuhan, bantu saya dengan dosa ini. Bantu saya dengan masalah ini. Bantu saya dengan tantangan ini. Engkau harus, meskipun engkau tidak pantas mendapatkannya, engkau tidak dapat melakukannya. Meskipun engkau tidak mengerti bagaimana itu mungkin. Bagaimana cara kerjanya, engkau harus berkata, saya tidak tahu, Tuhan, saya tidak dapat melakukannya, tetapi saya percaya bahwa engkau dapat melakukannya. Engkau harus mengatakan, saya percaya bahwa engkau dapat melakukannya dan saya percaya padamu. Itu yang akan menghormati Tuhan dan mengizinkannya bekerja. Itu juga akan mengembangkan kepercayaan dalam dirimu. Mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Kita lihat saja nanti. Jadi kita akan belajar 4 pelajaran, dengarkan baik-baik. Berapa banyak pelajaran? Kita akan belajar 4 pelajaran dari pengalaman Israel yang akan diterapkan pada pengalaman kita. 4 pelajaran. Penundaan versus urgensi. Dipanggil keluar dari Mesir atau cinta Mesir. Ketidakpercayaan atau iman. Naik atau turun. Penundaan versus urgensi. Hari ini digunakan 3 kali. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Mengapa hari ini? Mengapa tidak besok? Kita telah membicarakannya di khotbah sebelumnya. Tidak ada hari esok. Engkau ingat cerita pria Turki yang menjual es krim? Engkau ingat apa yang dia katakan padaku? Hari ini engkau bayar, besok gratis. Dan kemudian saya bertanya kepadanya, hei, saya sudah membayar kemarin. Dan saya datang hari ini untuk mendapatkan es krim gratis saya. Dia berkata, tidak, tidak, tidak. Hari ini engkau bayar, besok gratis. Dan saya bertanya kepadanya, kapan besok? Dia berkata, besok tidak pernah datang. Jika engkau menunda-nunda, besok tidak akan pernah datang. Saya ingin engkau mengerti, saya akan membacakan kutipannya untukmu. Saya harap saya memiliki kutipannya di slide. Beri saya waktu. Saya ingin menampilkan kutipannya untukmu.
Beri saya waktu sebentar, saya menemukannya. Biarkan saya membagikan kutipannya. Perlawanan pertama terhadap Roh Tuhan akan mempersiapkan jalan bagi perlawanan kedua. Dengan demikian kita mengeraskan hati kita dan menjauh dari Tuhan. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, dan engkau melawannya, akan membawamu ke perlawanan kedua. Dan perlawanan kedua akan semakin mudah, perlawanan kedua memimpin ke perlawanan ketiga. Dan dengan cara ini, engkau mengeraskan hatimu sampai-sampai engkau terlalu jauh. Engkau tuli dan buta terhadap suara Roh Kudus dan kepada pimpinan Tuhan. Dan kemudian engkau melepaskan diri. Jangan bermain-main dengan Roh Suci. Ketika Tuhan memanggilmu, Dia berjanji, pergi dan aku akan bersamamu. Tuhan berjanji ketika Tuhan memanggilmu, Dia akan bersamamu. Roh nubuat mengatakan bahwa Tuhan menempatkan semua kekuatan surga tersedia bagi mereka yang pergi. Tuhan akan bersamamu. Ketika Tuhan memanggilmu, Dia akan memampukanmu. Tidak hanya Dia akan memampukanmu, Dia akan membantumu. Dia sendiri yang akan pergi bersamamu. Jadi jika Roh Kudus berkata, lakukan ini, lakukanlah. Dan saat engkau setia hari ini dalam hal kecil, besok lagi, itu akan memperkembangmu. Tapi jika engkau menunda-nunda, bukan hanya besok tidak mungkin, karena sebagian orang bilang, mungkin saya mati sampai besok. Mudah-mudahan kita tidak, tapi tidak hanya itu, engkau akan menjadi kurang sensitif. Jika engkau menolak Roh Kudus, engkau akan menjadi kurang sensitif besok. Dan engkau akan mengeraskan hatimu, engkau akan terpisah. Engkau akan menjadi tuli terhadap suara Roh Kudus. Jadi mengapa hari ini? Karena engkau tidak ingin menolak Roh Kudus. Paulus sebenarnya tidak berbicara kepada Israel, Paulus berbicara kepada Israel rohani. Dan dia berkata, engkau harus bertindak. Ketika engkau mendengar khotbah, ketika engkau membaca, belajar, ketika Tuhan memberi kesan kepadamu. Ketika engkau memiliki kesempatan, tetangga yang membutuhkan, engkau harus bertindak berdasarkan itu. Hari ini, jika Tuhan memberimu kesempatan, engkau harus bertindak untuk itu. Sama seperti engkau setia dalam hal yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Tuhan akan memberimu lebih banyak besok. Jangan berharap hal-hal besar sebelum engkau setia hari ini. Jangan mencari hal-hal besar, titik. Jadi jangan menunda-nunda. Tapi kemudian poin berikutnya sebenarnya sedikit berkembang karena Tuhan tidak hanya memanggilmu untuk melayani. Tetapi Tuhan memanggilmu untuk berdoa hari ini. Tuhan memanggilmu untuk belajar hari ini. Tuhan memanggilmu untuk berjalan bersamanya hari ini. Tuhan memanggilmu untuk mengambil keputusan yang berbeda setiap hari. Poin kedua adalah, beri saya waktu sebentar. Dipanggil keluar dari Mesir atau cinta kepada Mesir. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Israel. Israel berada dalam perbudakan di Mesir untuk berapa lama? Sekitar 430 tahun. Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Musa adalah simbol bagi Yesus. Karena Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Itulah alasan Musa berkata dalam Ulangan, Tuhan akan mengirimmu seorang nabi seperti saya. Engkau harus mengikutinya, engkau harus mendengarkan dia, karena Musa adalah simbol bagi Yesus. Musa diutus untuk membebaskan Israel. Yesus diutus untuk membebaskan Israel rohani. Untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Israel adalah simbol untuk Israel rohani. Dan Mesir adalah simbol untuk dosa. Faktanya, di Mesir, mereka memiliki lebih banyak dewa daripada yang dapat dibayangkan. Mereka memiliki lebih dari 20 dewa, 21, 25, terkadang 28, 30 dewa untuk setiap huruf alfabet. Untuk huruf A, saya memiliki sedikit daftarnya, tidak semuanya, tetapi beberapa, aham. Untuk huruf B, C, untuk setiap huruf dari alfabet mereka memiliki beberapa dewa, 20, 25. Mereka menyembah hampir semua hal. Mereka menyembah air, mereka memuja katak, mereka menyembah sapi, mereka menyembah apa saja dan begitu banyak berhala. Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari penyembahan berhala, dari perbudakan, dari dosa. Sekarang, pertanyaan cepat. Mengapa membebaskan? Mengapa membebaskan mereka? Ketika Firaun menanyai Musa, mengapa saya membiarkan mereka pergi? Musa berkata, biarkan umatku pergi. Dengarkan baik-baik, sehingga mereka akan menyembah Tuhan dan melayani Dia. Tuhan ingin mereka dibebaskan.
Mengapa? Untuk menyembah dan untuk melayani. Dan jika mereka beribadah dan melayani, Tuhan akan memberi mereka tanah yang dijanjikan. Jadi 3 tujuan untuk beribadah, untuk melayani dan untuk menerima tanah perjanjian. Tapi ini bersyarat, tanah perjanjian, nomor 3. Untuk beribadah dan melayani. Dan jika mereka mau menyembah dan melayani, Tuhan akan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Apa artinya untuk menyembah dan melayani? Untuk menyembah adalah vertikal. Itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Untuk melayani adalah horizontal, itu adalah hubunganmu dengan tetanggamu. Penyembahan tidak hanya 1 kali seminggu, hari Sabtu, ketika engkau pergi ke gereja. Penyembahan itu setiap hari. Untuk menyembah adalah untuk mengenal Tuhan. Untuk mengakui Dia sebagai Rajamu. Untuk mengakui Dia sebagai Tuhanmu. Untuk mendengarkannya dan menaatinya dan percaya kepadanya. Untuk menempatkan Dia di atas diri Anda sendiri dan di atas apapun dalam hidupmu. Itulah arti untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya engkau berdoa, bukan hanya engkau pergi ke gereja. Saya telah melihat orang-orang pergi ke gereja dan tidak diubahkan. Dan saya telah melihat orang-orang berada di rumah sakit atau kehilangan pekerjaan, kemudian diubahkan. Penyembahan adalah ketika engkau bertemu Tuhan, dan itu bisa terjadi kapan saja. Di tempat manapun selama seminggu atau selama hari Sabat. Di tempat manapun ketika engkau bertemu Tuhan dan mengakuinya sebagai Tuhan. Dan kehadirannya mengubah engkau. Dan ketika engkau bersedia, tidak hanya untuk memuji Dia, tetapi untuk melayani Dia dan menaatinya karena Dia adalah Rajamu. Dia adalah Tuan. Dia adalah Tuhan. Itulah penyembahan. Menyembah Tuhan bukan berarti hanya 1 hari dalam seminggu, berarti setiap hari. Dari Minggu hingga Sabtu, setiap hari, terus-menerus dari pagi hingga malam. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang hidupmu. Setiap hari engkau perlu menyembah Tuhan. Setiap hari engkau perlu mengakui Dia sebagai Rajamu dan Juru Selamatmu. Menyembah adalah hubunganmu yang berkelanjutan, hubungan vertikal dengan Tuhan. Dan melayani tidak hanya 1 kali dalam setahun, ketika engkau melakukan penginjilan. Atau ketika suatu hari, setiap 6 bulan, ketika engkau memberi makan para tunawisma. Untuk melayani adalah setiap hari. Engkau tidak melayani hanya pada hari Sabat. Engkau tidak melayani hanya selama penginjilan atau pertemuan perkemahan. Engkau harus melayani setiap hari. Tuhan memanggilmu setiap hari untuk menjadi berkat dan menjadi terang. Ya, saya akan menjadi terang 1 hari dalam seminggu. Tidak bisa. Tuhan menginginkan engkau menjadi terang secara terus-menerus. Melayani adalah hubunganmu secara horizontal dengan tetanggamu. Bahwa engkau seharusnya setiap hari menjadi berkat. Jika engkau menyembah dan melayani, maka Tuhan akan mempersiapkan dan memberikan kepadamu tanah perjanjian. Jadi Musa, ketika dia diutus kepada Firaun untuk membebaskan manusia, dia berkata, biarkan umatku pergi, agar mereka dapat menyembah Tuhan dan melayani Dia. Untuk menyembah dan melayani dan kemudian Tuhan akan memberi mereka tanah perjanjian. Jadi apa yang terjadi pada Israel? Mereka seharusnya menyembah, melayani dan melihat tanah perjanjian. Tetapi mereka kehilangan fokus mereka. Dengarkan baik-baik, kita begitu sibuk dengan begitu banyak hal. Sehingga kita kehilangan fokus dalam penyembahan. Dan sepanjang minggu dan sepanjang hari, kita menemukan diri kita sendiri, melupakan Tuhan. Dalam segala hal yang engkau lakukan, engkau harus melakukannya seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Ketika engkau memperbaiki mobil, ketika engkau menggali lubang untuk menanam pohon. Apapun yang engkau lakukan, ketika engkau memperbaiki komputer, engkau harus melakukannya seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Jadi melalui semua yang engkau lakukan, orang-orang melihat Tuhan di dalam dirimu. Orang melihat kebaikan, kerendahan hati, kejujuran, integritas, cinta, perhatian. Jadi melalui semua yang engkau lakukan, engkau terus-menerus menyembah Tuhan. Jadi kita begitu sibuk dengan hal-hal lain sehingga kita kehilangan fokus pada penyembahan. Dan kita menyimpang dan tidak terhubung. Dan kita begitu fokus pada diri kita sendiri sehingga kita kehilangan fokus pada pelayanan dan kita gagal menjadi berkat. Dan kita begitu sibuk dengan kehidupan ini sehingga kita kehilangan fokus pada surga. Dan kita lupa bahwa kita sementara di sini. Kita di sini tidak untuk tinggal. Ini bukan rumah kita. Semua orang beriman telah menantikan hari ketika Yesus akan datang kembali. Yang telah menjadi harapan semua generasi. Dan kita menunggu hal itu segera datang, kedatangan yang kedua. Yesus akan datang lagi. Dia datang lebih cepat dari yang engkau kira. Yesus sedang dalam perjalanan. Dan kita seharusnya tidak pernah kehilangan fokus. Orang-orang berkata, di mana kedatangannya? Kata Petrus, di mana kedatangannya? Dia tidak datang. Dan tepat ketika mereka hampir datang, mereka berhenti menunggu. Tepat ketika mereka harus menunggu lebih dari waktu manapun dalam sejarah, mereka tertidur. Dan mereka berhenti menunggu dan mereka berkata, dia tidak datang. Dan itu akan membuat mereka seperti kedatangan pencuri. Mereka tidak akan siap. Israel kehilangan fokus dari tanah perjanjian.
Dan kita, setan ingin kita tertidur seperti anak dara dan kehilangan fokus pada kedatangan kedua. Jadi kita tidak akan siap dan kita akan terkejut. Israel kehilangan fokus penyembahan, pelayanan dan tanah perjanjian. Paulus berkata, jangan lakukan hal yang sama. Apa yang terjadi dengan Israel? Mari kita ikuti rencana keselamatan dan belajar darinya. Jika engkau dengan cermat mengamati dan menelusuri rencana keselamatan dalam sejarah Israel, maka engkau akan memahami apa yang terjadi pada kita. Segera setelah mereka meninggalkan Israel, maafkan saya, begitu mereka meninggalkan Mesir. Mereka berada dalam perbudakan di Mesir. Musa diutus untuk membebaskan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari tulah, wabah dengan tangan yang besar dan kuasa dan mujizat. Segera setelah mereka meninggalkan Mesir, mereka pergi ke Laut Merah. Saya ingin engkau memahami bahwa Alkitab membandingkan Laut Merah dengan baptisan. Dikatakan di 1 Korintus bahwa mereka semua dibaptis di dalam laut. Alkitab mengatakan bahwa siapapun yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pada dasarnya, tidaklah cukup untuk percaya, tidaklah cukup untuk mengasihi. Anda harus menikah. Oh sayang, aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak ingin menikahimu. Saya benar-benar tidak ingin komitmen apapun. Saya ingin kebebasan. Tinggalkan aku sendiri. Kau tahu, aku mencintaimu, tapi kau tahu, tidak ada komitmen. Tuhan ingin engkau dibaptis. Dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tuhan ingin engkau menunjukkan komitmenmu pada pengakuan iman di depan umum. Melalui baptisan, pada pengalaman publik. Belum tentu iman pengakuan yang saya maksud bahwa engkau tidak dibaptis. Tapi pengakuan iman, bahwa engkau secara terbuka melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa engkau mengasihi Yesus. Dan engkau menyerahkan dirimu kepadanya. Saat pembaptisan, bukan hanya semua dosamu diampuni dan engkau dilahirkan kembali. Bukan hanya engkau menerima awal yang baru, hidup yang baru. Tetapi engkau diadopsi dalam keluarga Tuhan sebagai putra atau putri Tuhan. Ketika engkau diadopsi di Israel, secara hukum, engkau menerima warisan dari Bapa. Secara aturan, Bapa berkomitmen untuk menolongmu. Dan engkau berkomitmen untuk mencintainya. Itu mengagumkan. Ini adalah hak istimewa. Beberapa orang berkata, saya tidak akan dibaptis, saya belum siap. Oh, engkau tidak akan pernah siap. Setan akan memasukkan itu ke dalam pikiranmu. Engkau tidak dibaptis ketika engkau kudus. Engkau dibaptis karena engkau tidak kudus. Engkau tidak dibaptis ketika engkau sempurna. Engkau dibaptis dan mengakui dosa-dosamu, dan saat baptisan Tuhan mengampunimu. Jadi anak-anak tidak dilahirkan ketika mereka dewasa. Anak-anak dilahirkan dan kemudian mereka tumbuh. Tetapi beberapa orang memiliki pengalaman yang salah, saya dibaptis, itu adalah akhir dari cerita. Tidak, baptisan itu kelahiran, ini adalah awal dari cerita, kemudian anak itu harus bertumbuh. Jadi orang dibaptis dan kemudian mereka berkata, mengapa saya mengulangi lagi dosa itu? Karena mereka gagal memahami bahwa baptisan adalah awal dari pertumbuhan. Sejak saat itu, mereka harus terus bertumbuh dan mereka harus tetap fokus dan terhubung. Dan begitu banyak orang dibaptis, mereka masuk ke dalam air. Dan mereka keluar dan berharap menjadi orang baru. Air tidak membasuh dosa-dosamu, mungkin membasuh kotoran lahiriahmu, tapi tidak membasuh hatimu. Kecuali engkau dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan Dia terus bekerja di dalam dirimu, baptisan adalah sebuah komitmen. Itu bukan membuatmu sempurna, tetapi itu ketika Tuhan menganggapmu sempurna. Dia mengampunimu, tetapi engkau tetap masih engkau. Engkau masih memiliki sifat manusia. Engkau masih mati, itu berarti engkau memiliki dosa karena dimanapun ada dosa. Pembayaran dosa, bahwa upah dosa adalah maut. Jika engkau mati, engkau memiliki dosa. Hanya ketika Yesus datang, Dia akan mengambil sifat berdosamu. Dan engkau tidak akan memiliki dosa lagi dalam dirimu, kemudian engkau tidak akan mati. Jadi baptisan tidak berarti bahwa engkau bebas dari dosa. Itu berarti engkau membuat komitmen untuk mengasihi Tuhan dan mengikutinya dan percaya kepadanya. Dan kemudian engkau tetap di dalam Dia, Dia akan bekerja denganmu dan menumbuhkanmu. Orang-orang gagal, mereka dibaptis dan kemudian kita memiliki begitu banyak masalah di gereja. Dan beberapa dari mereka dibaptis ulang dan itu luar biasa jika engkau berkomitmen kembali dalam hidupmu. Tetapi bahkan jika engkau dibaptis 10 kali, itu tidak akan membuatmu lebih baik. Jika engkau tidak mengikuti langkah selanjutnya. Jadi mereka masuk ke Laut Merah. Begitu mereka keluar dari Laut Merah, coba tebak apa yang terjadi? Mereka mulai mengeluh. Mereka mulai mengeluh. Oh, kita tidak menyukai mana ini. Sangatlah aneh, orang-orang bersungut-sungut terhadap berkat Tuhan. Dapatkah kita menjadi terlalu terbiasa dengan berkat? Sampai-sampai kita tidak menghargainya, tidak memahaminya, menerima begitu saja, dan menyesali dan mengeluh terhadap berkat itu. Kami bosan dengan roti dari surga ini. Kami ingin McDonald.
Kami ingin mentimun. Kami ingin makanan Mesir. Kami ingin makanan Olive Garden. Apapun yang engkau sukai, saya tidak mengetahuinya. Saya menyukai makanan Olive Garden. Jadi kita mulai mengeluh terhadap berkat Tuhan. Jadi apa yang mereka keluhkan? Mereka menggerutu tentang makanan dan air. Kami tidak punya makanan, kami tidak punya air. Kondisi kehidupan. Berapa kali kita menggerutu terhadap kondisi kehidupan? Oh, kami tidak punya ini, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan hipotek saya, dan mobil saya. Oh, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau mengizinkannya? Dan kita mengeluh dan mengeluh, menangis dan menggerutu. Karena makanan, roti dan air. Godaan pertama di mana setan datang kepada Yesus di padang gurun adalah tentang makanan. Itu adalah godaan pertama, kita mengeluh karena kita tidak memiliki apa yang kita pikir kita butuhkan. Apa yang mereka keluhkan yang kedua? Mereka mengeluh terhadap Musa. Saat kita mengeluh terhadap kepemimpinan, ini bukan masalah saya, tetapi itu pendeta. Itu karena majelis, conference. Itu karena pimpinan, bukan saya. Sangat mudah untuk menyalahkan orang lain karena jika engkau menyalahkan orang lain, engkau tidak perlu berubah. Tetapi faktanya bahwa engkau menyalahkan orang lain, itu berarti engkau memiliki masalah. Karena seharusnya engkau tidak menghakimi, tetapi engkau mengasihi dan berdoa untuk mereka. Jadi mereka mengeluh terhadap Musa. Dan Musa pergi kepada Tuhan dan berkata, mereka menggerutu kepadaku. Dan Tuhan berkata, jika engkau membacanya dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Bilangan, Tuhan berkata kepada Musa, mereka sebenarnya tidak mengeluh kepadamu. Mereka menggerutu kepadaku. Wow, mengapa? Sebab siapa yang memberi mereka Musa? Tahukah engkau bahwa ketika engkau menggerutu terhadap pemimpin, engkau mengeluh kepada Tuhan? Saya tidak mengatakan bahwa pemimpin itu sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa jika pemimpinmu menyuruhmu lompat dari rumah, engkau harus lompat dari rumah. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan bahwa engkau tidak boleh mengeluh. Jika engkau melihat ada masalah, engkau harus berdoa untuk mereka. Ellen White berbicara tentang kepemimpinan dan pendeta, bahwa mereka memiliki tanggung jawab berat. Yang engkau tidak pahami, kecuali engkau melewatinya, kecuali engkau berada di posisi mereka. Dan Ellen White berkata, daripada menggerutu, mengeluh dan menyalahkan, dan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih sulit. Jadi mereka bekerja dengan air mata. Seperti Paulus, mereka mengkritik dia, mereka melawan dia dan dia bekerja untuk mereka. Ellen White berkata, gantinya melakukan hal itu, engkau harus berdoa untuk mereka, mendorong mereka. Engkau tidak harus setuju dengan semua yang mereka katakan, tetapi engkau harus mengasihi mereka. Dan dalam kebaikan, berbicara dengan mereka dan berdoa untuk mereka. Mereka mengeluh terhadap Musa, kepada pimpinan. Dan mereka semakin menentang apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melakukan pelayanan, kemenangan. Mereka berkata, kami tidak dapat bertarung dengan orang Amalek. Kami tidak dapat bertarung dengan Sihon dan Og. Kami tidak dapat bertarung dengan Yeriko. Kami tidak dapat melakukan penginjilan ini. Kami tidak bisa melakukan ini. Kami tidak bisa melakukan itu. Kami tidak punya uang. Kami tidak memiliki orang-orang. Kami tidak punya waktu. Mereka bersungut-sungut terhadap apa yang Tuhan berikan untuk mereka lakukan. Dan Tuhan berkata, mereka menggerutu kepadaku. Ketika mereka mengatakan, kita tidak bisa pergi ke Yeriko, Tuhan berkata, mereka menggerutu melawan aku. Karena dengarkan baik-baik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tetapi semua artinya semua, baik atau buruk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu artinya bahwa Tuhanlah yang mengatur. Tuhan terjaga, hidup, sadar. Tuhan melihat dan mengetahui segalanya. Dia mengetahui semua masalahmu, semua pikiranmu, segalanya, setiap tantangan. Dia tahu semua hari-harimu sebelum engkau lahir, Tuhan Maha mengetahui. Jika Tuhan tidak mengizinkan setan untuk menyerang Ayub, setan tidak dapat menyerang Ayub. Tuhan mengizinkannya. Tuhan tidak mengirimkannya, tapi Tuhan mengizinkannya dan Tuhan memberi batasan. Tuhan mengetahuinya. Dan jika Tuhan mengizinkanmu, untuk menghadapi tantangan ini dengan makanan, atau tantangan ini yaitu dengan pimpinan, atau tantangan ini yaitu Yeriko, atau orang Amalek, atau siapapun yang menyerangmu. Jika Tuhan mengizinkannya, berarti engkau membutuhkannya. Maka itu adalah sesuatu yang engkau perlu pelajari untuk bertumbuh. Mungkin kepercayaan, mungkin kesabaran, mungkin kerendahan hati, mungkin kasih, mungkin iman. Karakteristik apapun yang engkau lewatkan dan yang engkau butuhkan untuk perkembangan kerohanianmu. Yang akan membentukmu untuk pelayanan. Untuk apapun rencana Tuhan bagimu dan jika engkau tidak mempelajarinya, engkau tidak akan pernah bisa digunakan untuk keselamatan. Tungku yang berapi-api perlu untuk memurnikan emas. Dan api itu membakar dan menyakitkan, tetapi engkau membutuhkannya. Jadi gantinya mengeluh, adalah lebih baik belajar suatu pelajaran dan bertumbuh. Dan berkata, Tuhan, saya tidak menyukainya, tetapi berikanlah saya kekuatan. Dan tolonglah saya untuk bertumbuh. Tolong saya untuk berubah,
gantinya menyalahkan orang lain. Setiap kali engkau menggerutu, engkau mengeluh terhadap Tuhan. Karena jika Tuhan mengizinkannya dan engkau bersungut-sungut, itu berarti engkau tidak bahagia dengan apapun yang Tuhan izinkan. Engkau tidak senang dengan rencana Tuhan. Jika Tuhan memegang kendali dan Dia mengizinkannya, dan engkau mengeluh terhadap tantangan yang engkau miliki di tempat kerja, itu berarti engkau bersungut-sungut kepada Tuhan yang mengizinkannya. Engkau mungkin harus mengulangi kelas itu lagi dan lagi, sampai engkau belajar pelajaran itu. Adalah lebih baik bagimu untuk belajar saja, bertumbuh dewasa. Jadi engkau tidak perlu melewati tantangan itu lagi. Lebih baik bagimu untuk berkata, Tuhan, aku membencinya. Saya ingin engkau menyingkirkannya. Namun demikian, semoga kehendakmu yang terjadi. Bantu saya untuk bertumbuh. Dan saat engkau bertumbuh dan belajar pelajaran, engkau tidak perlu melewati tantangan yang sama lagi. Jadi mereka menggerutu terhadap sesuatu dan mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan. Waktu kita sudah habis. Tapi sangatlah menarik, ketika mereka bersungut-sungut, mereka juga mengeraskan hati mereka. Sebab gantinya melihat apa yang harus mereka ubah. Mereka menyalahkan orang lain untuk masalah mereka sendiri. Jadi orang lain yang harus berubah, bukan saya. Karena itu, tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Ketika engkau menolak untuk berubah, engkau kehilangan keselamatan. Berhenti menyalahkan orang lain. Mereka juga bukan orang suci, tetapi engkau perlu mengembangkan dirimu sendiri. Jadi setiap kali kita bersungut-sungut, kita kehilangan fokus pada Tuhan. Yang mengizinkan hal-hal untuk keuntungan kita dan kita mengeraskan hati kita. Kita akan berbicara tentang keselamatan. Di sejarah Israel, keluar dari Mesir, padang belantara, mendapatkan tanah Kanaan. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Lain kali, waktu kita sudah habis, kita akan melanjutkan. Saya ingin menjelaskan. Saya ingat, saya benci menceritakan cerita omong kosong ini, cerita sederhana. Saya dilahirkan dengan energi yang ekstrim. 20, 30, 40 anak, saya tidak melebih-lebihkan, tidak bisa mengikuti saya. Seluruh sekolah, kita bicara dari kelas 1 hingga 12. Seluruh sekolah dasar, kelas 1 hingga 8 dan sekolah menengah atas. Kelas 9 sampai 12, seluruh sekolah. Kami memiliki kontes, siapa yang dapat menangkap saya. Seluruh sekolah mengejar saya dan saya, pada dasarnya akan lebih cepat dari mereka semua. Di ketentaraan, kami memiliki banyak kontes, banyak kompetisi. Suatu kali, 5.000 tentara, kami harus berlari untuk jarak yang jauh. Jika saya ingat dengan benar, itu sekitar 10 km. Saya memenangkan siapa yang memulai paling cepat, siapa yang pertama sampai akhir. Dan kemudian kami mengadakan kompetisi lain untuk 20 km. Siapa yang mempunyai daya tahan yang paling baik, saya memenangkan semuanya. Banyak energi, banyak ambisi, banyak daya tahan. Saya tidak berotot, saya tidak besar. Tetapi saya memiliki kemauan yang kuat. Dan bukan hanya kemauan yang kuat, tetapi Tuhan memberi saya energi. Saya tidak akan kelelahan. Saya ingat suatu kali dengan kasih karunia Tuhan, kami berada di pegunungan di Hawaii. Dan teman saya memberitahu saya, engkau melihat 3 puncak itu. Engkau naik ke atas gunung itu dan engkau turun, engkau akan mengalami nyeri otot selama beberapa hari. Setiap pendeta datang berkunjung, ketika mereka pergi ke sana, 2 hari, mereka hampir tidak bisa berjalan, kesakitan. Saya berkata, ayo pergi. 3 orang pergi, sebenarnya dengan dia ada 4 orang. 2 dari antara mereka, setelah setengah perjalanan, tidak dapat berjalan, kakiku sangat sakit. Dan mereka berhenti dan mereka kembali. Saya dan dia, kami bersama-sama naik ke atas gunung dan turun gunung. Hari berikutnya dia berkata, sakit kan? Saya berkata, tidak, engkau berbohong. Tidak, saya tidak memiliki rasa sakit apapun, ini seperti biasa saja. Tuhan memberi saya energi, tetapi sesuatu terjadi. Tuhan tidak memberi saya kesabaran. Saya bisa melakukan apa yang 10 orang tidak bisa lakukan dalam waktu yang singkat. Tapi saya akan kehilangan kesabaran saya dalam waktu singkat seperti sekering pendek, seperti bom. Oh, mengapa orang begitu lambat? Mengapa mereka mengemudi begitu lambat? Mengapa mereka mengemudi berjajar? Mengapa mereka tidak mengerti? Saya sudah memberitahu mereka. Ketika mereka berbicara, sebelum mereka selesai berbicara, saya tahu yang akan mereka katakan. Dan saya sudah mempunyai 10 jawaban dan memberi 10 jawaban. Dan mereka tidak memahaminya. Mengapa mereka tidak memahaminya? Dan saya akan kehilangan kesabaran saya. Dan ayah saya berkata, engkau harus mengasihi orang, engkau harus menjadi sabar, tenanglah. Bagaimana kamu melakukannya? Saya berdoa untuk kesabaran dan saya masih marah. Tuhan, beri saya kesabaran dan berikan padaku sekarang. Dan sepertinya saya tidak belajar untuk bersabar. Dan ayah saya akan memberitahu saya, semakin engkau melawan dengan kemarahan, semakin engkau menjadi marah. Engkau perlu dipenuhi dengan Yesus, agar engkau menerima kasih dan kesabarannya. Baiklah. Bagaimana saya melakukannya? Engkau perlu meluangkan waktu bersamanya dan lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar, dan tetap terhubung. Dan saat itulah engkau berubah.
Sesuatu terjadi. Saya menyukai sepatu saya yang mengkilap. Dan setiap kali saya pergi ke sekolah, mungkin saya pernah menceritakan kisahnya, di kereta, di dalam bus. Saat itu penuh sesak dan orang-orang yang menginjak sepatu saya. Oh, tiba-tiba, saya akan sakit perut, saya berkata, awas. Dan mereka akan ketakutan, jangan berani engkau menginjak sepatu saya. Dan kemudian saya akan membungkuk, mengelapnya kembali, agar terlihat bersih kembali. Dan kemudian orang lain akan menginjaknya lagi. Oh orang-orang ini. Dan sepertinya semakin mengganggu saya, semakin banyak orang yang menginjak sepatu saya. Hingga suatu hari istri saya berkata, Anda tahu, tidakkah engkau berpikir bahwa Tuhan mengizinkannya? Saya berkata, Tuhan tidak terlibat dalam penginjakan sepatu. Tuhan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang menginjak sepatuku. Istri saya berkata, Tuhan tahu tentang rambut bukan? Dia tahu tentang burung, bukan? Dia tahu tentang bunga, bukan? Dia tahu hal-hal besar, tetapi dia juga tahu hal-hal kecil. Tidakkah engkau berpikir bahwa engkau perlu belajar kesabaran dalam hal-hal kecil untuk memiliki kesabaran dalam hal-hal besar? Saya tahu dia benar, tapi saya tidak menyukainya. Saya berkata, apa yang engkau ingin saya lakukan? Biarkan mereka berjalan menginjak sepatumu. Tidak. Kemudian engkau akan selalu menderita dan itu akan menjadi lebih buruk sampai engkau akan kehilangannya. Dan saya kehilangannya. Karena ketika engkau membiarkan kemarahan, maka itu menjadi lebih kuat, dan dia menjadi bom, dan engkau marah dengan semuanya, dengan semua orang. Jadi saya berkata, Tuhan, tolong bersama saya. Dan kemudian saya menyemir sepatu saya. Saya selalu menyembunyikan kaki saya di bawah kursi seseorang di bus. Supaya tidak ada yang bisa menginjak saya dan mereka masih akan menginjak saya. Saya langsung letakkan kaki saya di sana dan saya berkata, oke, berjalanlah di atas sepatu ini. Dan mereka semua menginjak sepatu saya. Dan saya langsung mendapatkan sakit perut dan saya berkata, Tuhan, jika engkau mau membunuh saya, bunuhlah saya. Biarkan mereka semua menginjak sepatu saya. Dan saya tidak bereaksi. Saya sedikit memiliki sakit perut dan sekali lagi saya tidak bereaksi. Dan akhirnya saya berkata, Anda tahu, saya tidak peduli. Jalanlah menginjak sepatu saya. Begitu saya tidak peduli, entah saya tidak melihatnya lagi, saya tidak tahu. Atau mereka berhenti menginjak sepatu saya karena itu tidak pernah terjadi lagi sejak itu. Dan saya berada di perguruan tinggi, saya berusia 21, 22 dan itu tidak pernah terjadi lagi. Seperti yang setan katakan, yang ini mengganggunya, itulah yang dia dapatkan. Dia lemah dalam hal itu, itulah yang dia dapat. Dan kemudian setan berkata, ini sudah tidak berpengaruh kepadanya. Ini tidak mengganggunya lagi, mari kita gunakan metode yang lainnya yang berhasil. Karena yang satu ini jelas tidak berhasil untuknya. Pada dasarnya dalam hal-hal yang engkau ditantang. Tantangan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Engkau dapat mengeluh, bersungut-sungut, marah, frustrasi, putus asa, menyerah. Atau engkau dapat katakan, Tuhan, engkau mengizinkannya untuk mengajari saya pelajaran yang diperlukan. Tolong bantu saya. Dan saat engkau dengan setia meminta bantuan Tuhan dan mengambil pelajaran. Pelajaran itu, engkau lulus kelas, engkau lulus ujian, engkau lulus nilai. Ini satu langkah maju. Sekarang waktu kita sudah habis. Tapi ini sangat penting, untuk memahami bahwa tidaklah cukup meninggalkan Mesir. Engkau perlu bertumbuh, engkau perlu berkembang dalam Yesus. Kita akan melanjutkannya lain waktu, mari kita berdoa bersama. Saat kita menelusuri Israel di padang belantara dan belajar proses pertumbuhan, proses pengudusan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami baru saja memulai. Tetapi ini bukan pelajaran yang sederhana. Kami akan berbicara tentang iman. Kami akan berbicara tentang pertumbuhan. Kami akan berbicara tentang penurutan. Kami akan berbicara tentang pelayanan. Kami berbicara tentang kehadiran-Mu di dalam diri kami. Tolong bantu kami karena kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami tidak bisa mengubah hati kami, pikiran kami. Kami membutuhkan hati yang baru, pikiran yang baru. Tolong bantu kami untuk mempercayai-Mu dalam kekuatan-Mu, dalam kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.